Saya ingin kalian memperhatikan salah satu gambar ini. Saya sebenarnya agak bingung kenapa saudara-saudara kita yang muslim ini komentar ini saya dapat di salah satu kolom komentar video saya ya. Dan biasanya gambar-gambar seperti ini digunakan oleh saudara-saudara kita yang polemikus muslim atau muslim yang memiliki sentimen terhadap kekristenan. Biasanya mereka menggunakan gambar ini untuk menyerang iman Kristen. Tapi kenapa bisa mereka menggunakan gambar ini untuk menyerang iman Kristen seolah-olah orang Kristen melakukan itu? Padahal orang Kristen tidak pernah berpikir, bahkan bukan melakukan, jangan melakukan, berpikir saja tidak pernah untuk melakukan hal ini. Ini kan aneh, orang Kristen tidak pernah berpikir sejauh ini. Karena orang Kristen tahu bahwa apapun itu, kalau kotoran manusia itu jijik, itu najis, itu menjijikan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk seperti ini. Tapi saudara-saudara kita yang muslim, polemikus muslim, yang punya sentimen agama terhadap kekristenan, itu selalu menggunakan ini untuk menyerang iman Kristen. Itu kenapa? Sebenarnya kalau kita mau menggunakan logika penistaan, sebenarnya ini sudah termasuk dalam penistaan agama, karena dia menafsirkan keyakinan orang lain dan membuatnya menjadi sesuatu yang nista, dan itu termasuk dalam penistaan agama. Tapi apa tanggapan orang Kristen ketika ada gambar-gambar seperti ini? Ya biasa saja, oke, marah sesaat lalu sudah habis, tidak sampai kayak macam mempersekusi orang atau melakukan sesuatu yang merugikan nyawa orang. Tidak ada. Orang Kristen berkeyakinan bahwa gambar apapun yang dibuat untuk menistakan agama itu tidak membuat kemuliaan Tuhan Yesus itu menjadi rendah. Kemuliaan Tuhan Yesus tetap ada pada dirinya, sekalipun gambar-gambar, simbol-simbol itu dinistakan oleh manusia. Walaupun kita punya perasaan sakit hati, simbol-simbol yang menjadi iman kita, keyakinan kita itu dinistakan. Tapi apakah ada yang mempersekusi? Tidak ada. Nah, bagaimana kalau itu dibalik? Beberapa berita yang kita ketahui secara umum, kalau itu dibalik, maka hal yang akan terjadi adalah persekusi, bahkan kehilangan nyawa orang yang melakukan penistaan tersebut. Contoh, ini beberapa contoh yang sudah terjadi ya dan ada di berita. Misalnya kita lihat tentang kasus Charlie Hebdo, majalah satir Prancis yang menerbitkan kartun-kartun Nabi Muhammad. Kalian tahu bahwa karyawan-karyawannya itu beberapa ditembak mati di sekitaran kantor Charlie Hebdo pada Januari 2015. Di sini di berita dikatakan bahwa dua pelaku utama menembak mati 12 orang di dalam dan di sekitar kantor Charlie Hebdo pada Januari 2015. Pria bersenjata ketiga menembak mati seorang polisi perempuan dan menyerang supermarket Yahudi. Total 17 orang tewas dalam waktu hanya 3 hari dalam serangan itu. Pembunuhan tersebut menandai awal gelombang serangan jihadis di seluruh Prancis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian masih ingat dengan kasus dari guru Prancis Samuel Paty yang dibunuh akibat berdiskusi tentang Charlie Hebdo, tentang terbitan-terbitan kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo. Itu kasus yang selanjutnya. Dan bukan hanya itu, yang paling umum lah terjadi di Indonesia, protes toa masjid. Apa yang terjadi? Kalau tidak dikunjungi oleh massa, kalian akan dipenjarakan. Salah satu contoh sudah ada ya tentang ibu, namanya siapa? Ibu Meliana kah kalau saya tidak salah. Akhirnya dipolisikan. Jadi kalau kita balik, hal itu akan membahayakan hidup kita. Tapi kalau orang Kristen dinistakan seperti ini ya santai aja. Karena tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Itu hanya gambar, itu hanya simbol. Walaupun rasa sakit hati ada dalam diri bahwa kenapa simbol-simbol keyakinan kita itu dinistakan seperti itu. Tapi tidak ada tindakan lanjut, hanya berdoa, memohon Tuhan untuk mengampuni orang yang melakukan itu. Itu berbeda dengan apa yang terjadi ketika hal itu dibalik kepada saudara-saudara keyakinan saudara-saudara kita yang muslim. Walaupun tidak semua saudara-saudara kita yang muslim memiliki pikiran seperti itu, tapi kasus-kasus yang terjadi itu rata-ratanya seperti itu. Ada satu hadis yang menurut saya membuat sampai kenapa saudara-saudara kita yang muslim ini bisa berpikiran sejauh itu. Ternyata ada satu hadis tentang minum air Nabi dan selamat daripada neraka. Saya bacakan hadisnya ya. Ini hadis dari riwayat Al-Tabrani 527. Dahulu Nabi mempunyai bekas yang diperbuat dari pelepah kurma yang baginda gunakan untuk kencing padanya, dan baginda letakkan di bawah tempat tidurnya. Pada suatu masa baginda mencari bekas tersebut, namun baginda tidak menjumpainya. Maka baginda bertanya, "Di manakah bekas itu?" Mereka berkata, "Telah diminum oleh Bara, pembantu Ummu Salamah yang datang bersamanya dari negara Abzia." Lalu Nabi bersabda, "Sungguh dia telah terpelihara daripada api neraka."
orang Kristen tidak punya pemikiran seperti yang ada dalam video ini, tetapi di dalam sumber Islam ternyata ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa minum air kencing Nabi terselamat daripada api neraka. Walaupun menurut kajian yang dibuat di sini dalam sumber ini dikatakan bahwa hadis itu dhaif, artinya lemah. Tapi kembali lagi bahwa itu ada di hadis, itu ada di dalam sumber Islam. Sedangkan apa yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita yang Muslim lewat gambar ini tidak pernah diyakini oleh orang Kristen. Bahkan jangankan diyakini, tidak ada sumber yang sahih atau yang dhaif seperti yang dikatakan di dalam sumber-sumber Islam tentang minum air kencing Nabi, dan itu membuat orang terselamat dari neraka. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau saudara-saudaraku yang Muslim, polemikus Muslim, kalau mau menyerang iman Kristen, paling tidak berkaca terlebih dahulu pada imannya sendiri. Jangan kalian membuat standar ganda. Standar yang satu kalian gunakan untuk menghakimi iman orang lain, tapi standar yang sama tidak kalian gunakan untuk menghakimi iman kalian sendiri. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.